Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, ini hari istimewa, sore istimewa. Insya Allah kita akan sharing hal-hal yang sangat-sangat bermanfaat ya, terutama buat rezeki kita, buat kebahagiaan kita. Dan nanti insya Allah beberapa menit ke depan ada Syekh Ali Jabir ya, guru saya dan guru kita semua. Oke. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau mendengar suara saya dengan jelas ya, tolong acukan jempol boleh, kiri boleh, kanan boleh, dua juga boleh ya. Jempol kaki jangan gitu ya. Ya, atau lambai-lambai juga boleh atau jawab salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bahas tentang ya wanita yang berbisnis, satu hal. Kedua, kita akan bahas tentang, nah ini saya belum pernah bahas ya, kali ini saya akan bahas, yaitu tentang guru-gurunya Imam Syafi'i ya, Masya Allah ya. Jadi itu ternyata menarik ya, sebelum kita mulai nanti bersama Syekh Ali ya. Jadi awalnya Imam Syafi'i itu, ya ini saya dapat kisahnya dari Gus Baha, ya. Jadi insya Allah ceritanya benar gitu ya. Dan saya juga cross check beberapa sumber, insya Allah benar. Jadi Imam Syafi'i itu awalnya nggak suka sama ulama yang kaya gitu ya. Jadi beliau itu pengagum ya ulama-ulama yang miskin gitu. Nah beliau ini kan suka berguru nih kemana-mana kan, sampai suatu ketika berguru ke Imam Malik ya. Imam Malik, nah intens tuh belajarnya ya, sampai akhirnya datang ke rumah beliau. Datang ke rumah beliau kaget, ternyata apa, itu karpetnya ya, karpetnya Imam Malik itu kalau diinjak itu kaki kita tenggelam sampai kena semata kaki. Waduh, kaget itu ya. Ya, jadi Imam Imam Syafi'i langsung kaget begitu begitu sampai di rumah beliau gitu kan. Tapi beliau diam aja gitu. Ya, berusaha untuk menenangkan perasaannya gitu ya. Terus begitu ngajar ya. Begitu ngajar Imam Malik pakai kursi yang tinggi. Ya, tinggi gitu ya, gaya gitu. Wah, makin kaget lagi dia. Ini orang alim, ulama, tapi kok kaya gitu ya, hartanya berlimpah gitu ya. Nah, jadi mulai dalam hatinya ya pendapat seperti itu. Nah, setelah sekian lama belajar ya, dia tanya sama gurunya kan, baiknya gimana ya, udah cukup nggak belajarnya, atau belum cukup atau gimana, ya, atau lanjut lagi ya sama tokoh yang lain gitu. Gurunya bilang ya, Imam Malik bilang kepada Imam Syafi'i, waktu itu Syafi'i muda gitu ya, kamu belajar bagusnya sama Abu Hanifah, ya. Itu orangnya alim luar biasa, ya. Akhlaknya bagus, ilmunya bagus. Kamu belajar sama dia. Oke, ya. Tapi beliau sudah meninggal. Jadi kamu belajar sama muridnya aja. Nah, muridnya itu bernama Muhammad Al-Syaibani. Ya, mohon maaf kalau spellingnya kurang tepat. Ya, karena ini sudah meninggal gurunya, ya sudah kamu belajar sama muridnya aja. Oke, kata Imam Malik. Ya. Kata Imam Syafi'i. Oke, gitu ya. Nah, ditanya lagi, kapan berangkatnya? Kapan berangkatnya? Besok, kata Imam Malik ya. Sebagai guru, beliau bilang besok. Nah, besok dibawa nih. Ya, Imam Syafi'i dibawa sama Imam Malik ya ke pasar Madinah ya, sebelah Baki. Ya, Baki itu. Di sana itu ada ini tempat onta-onta berkumpul untuk perjalanan, kafilah-kafilah. Ya, jadi kalau bahasa sekarang itu kayak jasa travelnya gitu ya, jasa travelnya gitu. Nah, digandeng nih ya Imam Syafi'i sama Imam Malik ya, digandeng, dicarikan kafilahnya. Siapa yang mau berangkat ke Irak? Ada nggak kafilah yang mau berangkat ke Irak? Ya, ini mau bersama muridku nih gitu. Ada yang jawab, oh ada gitu. Ya sudah, dibayar sama Imam Malik. Dibayar sama Imam Malik. Cukup nggak sampai situ? Nggak cukup. Ternyata Imam Syafi'i disanguin juga ya, dikasih sangu gitu ya, dikasih uang, dikasih bekal ya. Itu sekian dinar kalau dikonversi ya, itu sekitar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Ya. Nah, Imam Malik waktu ngasih itu ya biasa aja, tapi yang nerima Imam Syafi'i kaget gitu kan. Kaget lagi untuk ketiga kalinya dia kan. Waduh ya, uang kayak gini gitu ya. Ulama-ulama miskin yang aku kagumi nggak pernah ngasih uang seperti ini gitu. Ini ulama kaya langsung ngasih gitu kan.
Nah, itu mindsetnya mulai berubah ya terhadap kekayaan, terhadap ulama yang kaya gitu. Nah, singkat cerita, beliau sampai di Irak. Sampai di Irak, tambah kaget. Tambah kaget kenapa? Di rumah itu, muridnya Abu Hanifah ya, nama beliau adalah Muhammad Al-Syaibani ya. Itu ternyata beliau, gurunya ini suka apa? Suka ngitung-ngitung emas. Jadi emas dalam bentuk batangan itu dihitung-hitung ya, dibagi-bagiin ya, kadang-kadang dipotek-potek gitu, tak 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 gitu kan, karena masih dalam bentuk utuh ya, gede gitu. Jadi kadang-kadang dipotek-potek gitu, terus dibagi-bagi, disusun sama beliau ya. Kadang masuk gentong ini, masuk gentong itu. Itu beliau lakukan di ruang tamu. Imam Syafi'i kan makin bengong lagi. Ya kan? Dia diam diam aja. Waktu itu belum cerita ya. Ini ceritanya ini muncul kemudian ya, setelah beliau nggak tahan, akhirnya beliau sampaikan gitu. Beliau tanya gitu. Jadi beliau mikir kan, dulu ya aku udah kaget melihat kekayaan Imam Malik gitu ya. Telapak kakiku ya menginjak karpetnya sampai ya itu mata kaki itu kena karpet gitu. Saking empuknya, saking nyamannya gitu. Ya, kursinya juga tinggi gitu. Ya. Nah, sekarang aku belajar lagi nih sama eh, muridnya Hanafi kan, Abu Hanifah kan. Ternyata di sini lagi ngitung-ngitung emas gitu ya, dalam bentuk batangan gitu ya, dipotek-potek kemudian disusun ya dalam tempat-tempat simpanannya gitu. Tapi terus terang beliau juga udah mulai kagum gitu ya. Akhirnya kita kan tahu ya bagaimana ternyata kan Abu Hanifah ini kan ahli dalam usul fikih, dan ini diteruskan ya sama muridnya yaitu Muhammad Al-Syaibani ya, dan ini menjadi pemicu ya bagi Imam Syafi'i untuk mengikuti ya. Makanya Imam Syafi'i juga terkenal sebagai ahli usul fikih gitu, karena ngikutin gitu, karena ngikutin ya. Nah, ini cerita lagi nih soal kekayaannya kan. Jadi sekian lama interaksi gitu dia makin kaget ya, makin takjub gitu ya. Lama-lama nggak tahan, ngomong juga, nanya juga. Ditanya sama Muhammad Al-Syaibani, kenapa anak muda? Imam Syafi'i bilang, aku heran, dia bilang. Heran kenapa? Ulama kok kaya gitu. Ulama kok kaya gitu ya. Nah, kamu heran? Iya heran. Oh ya sudah, kalau gitu ini ya hartanya tak kasih sama orang-orang fasik aja, dia bilang. Ya, kan ceritanya kaya nih, ya kan? Ya sudah, kalau memang kaya itu dianggap sesuatu yang aneh, sesuatu yang nggak pantas, ya sudah, harta ini, kata Muhammad Al-Syabani, aku kasih saja kepada orang-orang yang fasik gitu. Nah, Imam Syafi'i adalah orang yang pinter. Langsung nalarnya jalan, zet gitu. Loh, kalau dikasih sama orang fasik berbahaya, nanti bisa buat judi, buat zina, buat macam-macam gitu. Langsung beliau bilang, oh jangan. Ya, jangan seperti itu. Nanti akan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, untuk maksiat dan seterusnya. Imam Syabani menjelaskan. Nah, begitu ya, harta kalau kepada orang-orang yang nggak jelas, ya nanti digunakan untuk hal-hal juga yang nggak jelas, gitu. Ya, makanya ada baiknya harta dipegang oleh orang-orang yang beriman, gitu. Orang-orang yang kuat imannya, sehingga apa? Dia menggunakan dalam apa? Tanggung jawab gitu, nggak sembarangan gitu, ya, dalam tanggung jawab. Nah, kemudian Imam Syafi'i membatin ya, dia bilang ya juga harta kalau dikuasai orang fasik itu bisa berbahaya buat dirinya, buat orang-orang di sekitarnya. Makin banyak hartanya, makin banyak orang yang bisa terciderai gitu. Ya. Nah, masuk satu doktrin di kepala beliau ya. Beliau bilang apa? Ya sudah, orang alim yang kaya ya, orang alim yang kaya enggak masalah. Nah, udah masuk tuh salah satu pemikirannya ya. Jadi pikirannya udah mulai berubah drastis, apalagi makin digojok sama gurunya. Ya. Sampailah suatu ketika ya, itu gurunya Muhammad Ali Syabani berkata, harta yang baik itu membuat teman senang dan membuat musuh itu benci. Ini musuh dalam arti yang sesungguhnya ya, bukan orang-orang yang kita ini aja gitu ya, tapi musuh yang sebenarnya gitu. Imam Syafi'i langsung mikir, oh iya ya, tanda-tanda orang benar itu adalah apa? Dibenci oleh orang yang fasik gitu. Ya. Jadi kalau dibenci sama musuh seperti ini, orang fasik ini ya nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, akhirnya dari percakapan itu, dari dialog-dialog itu, akhirnya Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa ya, orang beriman itu harus punya pengaruh, harus punya kekuatan. Tidak boleh lagi lemah, ya, sia-sia, tidak boleh gitu. Nah, itu pembuka dari saya ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut lagi ya bersama Syekh Ali. Saya akan undang beliau ya. Mudah-mudahan sudah online ya beliaunya. Tadi sengaja beliau minta saya opening dulu gitu. Ngasih kejutan ya. Masya Allah. Seperti yang teman-teman tahu ya, Syekh Ali ini Masya Allah ya ilmunya. Saya udah belajar lama sekali ya. Senang sekali akhirnya saya bisa ketemu, bisa belajar, bisa ya Alhamdulillah ya banyak hal yang kita lakukan sama-sama Alhamdulillah ya. Dan saya bangga banget ya jadi muridnya beliau ya. Dan akhirnya bisa berinteraksi banyak dengan beliau. Saya WA beliau dulu ya. Mudah-mudahan sudah oke. Topik spesifik untuk sore ini kita bahas ya tentang ketika wanita berbisnis ya. Biasanya saya bahas ini di Zoom lalu seminar, tapi kali ini kita open ya ke publik pakai IG ya, pakai IG live. Kita berharap lebih banyak orang yang ngeh dan meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Boleh wanita berbisnis, boleh, tapi nah ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita invite lagi ya, Syekh Ali. Ini kali kedua saya invite ya, mudah-mudahan oke. Ya. Dan beliau ini ya menariknya, alhamdulillah udah sekian lama ya, jadi warga negara Indonesia asli ya, bukan asli ya, tapi sudah warga negara Indonesia gitu, alhamdulillah ya. Paspornya juga ada paspor Indonesia, alhamdulillah ya. Dan beliau senang banget dengan Indonesia, cocok banget ya dengan makanan-makanan Indonesia ya. Jadi walaupun wajah beliau Arab ya, posturnya juga postur Arab, tapi selera makannya udah Indonesia ya. Jadi kalau disuguhi apa aja yang Indonesia beliau udah lahap insya Allah gitu ya, alhamdulillah. Dan itu memang salah satu kemampuan manusia ya, apa itu beradaptasi ya. Jadi orang ya itu harus mampu beradaptasi, apalagi orang soleh ya. Karena apa? Kalau kita tidak mampu beradaptasi berarti kita tidak bersyukur ya, kurang bersyukur gitu. Kadang kita ngeluh soal cuaca, soal makanan ya di suatu tempat, nah itu kurang baik gitu ya. Oke, saya coba invite lagi. Mudah-mudahan berhasil ya. Tadi saya cek itu ada fail katanya ya, ditolak gitu ya. Atau saya lagi di prank sama Syekh Ali. Ya, jadi itu ada kisah tadi ya, tiga tokoh ya, menarik banget ya. Bagaimana Imam Syafi'i awalnya berguru sama Imam Malik, kemudian bertemu dengan guru-guru berikutnya. Dan ternyata guru-gurunya tidak anti dengan kekayaan gitu ya. Assalamualaikum Syekh Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, gambarnya kok nggak keluar ini? Soalnya sudah terkenal, jadi tidak usah ada gambar. Nggak tahu ada masalah ini. Oke, atau Syekh Ali end dulu ya, nanti saya invite lagi nggak apa-apa. Kadang-kadang jaringan ya kayak gitulah. Ya, karena kita live ini. Jaringan kita masih miskin, belum kaya. Syekh Ali end dulu nggak apa-apa, out dulu, nanti masuk lagi nggak apa-apa. Mudah-mudahan pas kali kedua lebih oke ya. Wah ini yang mantau udah 780 ya, insya Allah nambah lagi nih, bisa ribuan insya Allah. Karena ini baru pembukaan. Oke ya, saya undang lagi beliau. Ya. Ini menariknya ya, belajar-belajar seperti ini membuat kita open minded ya, jadi tidak apa ya, tidak terpaku pada satu hal yang mungkin kita sendiri belum paham gitu. Kalau kita belajar lebih banyak, insya Allah kita akan tahu lebih banyak, wawasan terbuka, sehingga kita bisa menghargai ya pendapat orang yang mungkin kadang-kadang berbeda sama kita gitu. Ya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Sama, belum muncul gambarnya. Waduh, ini mungkin suara saya... Oke, nggak apa-apa Syekh. Kita pakai suara dulu boleh ya? Ya. Nanti biar penasaran orang ya. Syekh, ini kan banyak teman-teman ya, bahkan data juga menunjukkan oleh Kementerian UKM, Kementerian Koperasi bahwa UKM di Indonesia ini 60% adalah, ya bahkan 60% lebih adalah dikelola oleh wanita. Menurut Syekh Ali, gimana baiknya itu?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, teman-teman mendengar suara saya? Kalau teman-teman mendengar suara saya, tolong acungkan jempolnya boleh? Ya. Wah, ini jaringan kita ternyata belum terlalu stabil ya, nggak apa-apa. Berarti melatih kita untuk lebih sabar. Kalau saya di rumah, alhamdulillah pakai WiFi, WiFi-nya ada 2. Jadi kalau satu putus, sambung lagi yang ke satu lagi gitu ya. Terus juga ini ada Ya, sambung lagi. sambung lagi. Ya, Syekh. Silahkan, Syekh. Ya. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, guru saya di dunia bisnis, Mas Eko. Saya sebenarnya sebelum belajar atau sebelum kenal sama Mas Eko, saya orangnya kurang begitu minat untuk berbisnis. Saya suka mengambil kecukupan dari kebutuhan, istilahnya pas-pasan. Saya tidak mau berlebih-lebihan, karena sedikit ada pemikiran negatif. Ya. Terhadap kekayaan ya, terhadap harta, terhadap bisnis. Berarti saya memberi warna yang kurang tepat atau gimana ini? Memberi warna yang positif atau kurang positif ini ya dari pemaparan Syekh Ali tadi. Jadi sambung lagi nih. Ya. Jadi pemikiran itu saya khawatir berbisnis nanti akan menyibukkan saya dari yang lebih utama adalah ibadah, kemudian untuk urusan-urusan ibadah sama Allah, hubungan saya sama Allah gitu. Ya. Belum lagi mendengar orang miskin lebih duluan masuk surga daripada orang kaya. Itu yang tertanam di otak saya. Ketika ya, wah ini ternyata niat belajar kita tidak berbanding lurus dengan sinyal yang ada. Ya, harus senyum selalu, cerah selalu, positif selalu ya. Mudah-mudahan ada kebaikan dari kerumitan yang kita hadapi sekarang ya. Jadi beliau itu awalnya hati-hati, khawatir ya kalau bisnis itu akhirnya membuat lalai gitu ya, membuat akhirnya kita melenceng dari tujuan awal ya. Apalagi ada hadis yang berbunyi orang miskin itu lebih dulu masuk surga ketimbang orang kaya gitu. Ya, itu penjelasan dari beliau tadi ya. Apakah Syekh Ali udah bergabung lagi? Ya. Nah, tapi kemudian ya beliau ini ya, mungkin bertemu dengan banyak tokoh gitu ya, baca lagi banyak dalil, akhirnya beliau mungkin sampai pada keputusan ya, kesimpulan yang berbeda gitu ya. Sebenarnya kita udah bikin ini seminarnya ya, kita udah bikin seminarnya, ada seminar yang pertama, Muhammad sebagai pedagang gitu ya, alhamdulillah waktu itu sama Syekh Ali juga. Nah, ini beliau. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gambarnya diam. Gambarnya diam ya. Tapi suara alhamdulillah Syekh aman, terkendali. Ya, tapi gambar diam. Gambar mati. Ini orang mati lagi bicara. Bukan. Itu biar saya nggak kalah ganteng itu.
Jadi Lanjut. kita sambung. Siap. Jadi pemikiran saya yang bisa dirubahkan dan mulai diinstal ulang. Jadi katakan diinstal ulang adalah Mas Epo yang saya mendapatkan banyak belajaran, walaupun ilmu yang sudah disampaikan oleh Mas Epo mengenai bisnis dan pandangan Islam terhadap bisnis, wanita berbisnis, ini sebenarnya kalau dari segi ilmu, saya sudah belajar, dari dulu sudah belajar. Tapi tidak pernah praktik dan belum begitu percaya secara kenyataannya seperti apa. Gitu. Masih lebih percaya, jangan kaya dong. Apaan buat kaya? Nanti apa tanggung jawabnya berat, hisabnya lama, panjang, lebih belakangan masuk surga. Jadi, cara Mas Epo menyampaikan membuat saya lebih memperhatikan dan melihat. Memang ada positifnya, ada negatifnya, tapi di sisi lain ada juga positifnya. Dan ternyata positif di dalam dunia bisnis jauh lebih banyak daripada negatif. Asal kita jujur dan amanah, itu modalnya. Jujur amanah. Ya, kalau jujur amanah, luar biasa. Dan tidak mungkin kejujuran dan amanah kalau tidak terdiri dari kesalehan orang tersebut. Soleh. Kesalehan. Dan yang mendatangkan kesalehan adalah iman. Iman saleh akan muncul amanah dan jujur. Dan itu yang diterapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika Mas Epo menyampaikan dalam trainingnya, dalam ketika pernah kami undang Mas Epo di acara manasik kepada jamaah dan kemudian memberikan paparan bagaimana orang yang berumrah, bagaimana bisa juga memfikirkan berdagang. Sebenarnya ternyata berdagang ini bukan hanya urusan dunia. Ada di dalam Al-Quran istilah berdagang sama Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman di surat As-Saff. Suratul Saff menurut saya cuma 11 ayat, tetapi banyak hikmah-hikmah yang bisa kita kutip dan ambil pelajaran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei orang beriman, maukah saya tunjukkan berdagangan sama Allah yang akan selamatkanmu dari azab yang pedih. Berarti Allah SWT menggunakan istilah bisnis. Istilah berdagang. Bahkan ada istilah jual beli di dalam Al-Quran. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah berhasil atau Allah telah berkenan membeli nyawa dan harta, darah orang mukmin yang mereka kurbankan jiwanya, darahnya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan balas bagi mereka adalah surga. Berarti ada istilah jual beli, dan jual beli kita gunakan di dalam dunia bisnis. Saya sudah baca dari paparan Mas Epo ketika memberikan pemahaman bagaimana kekayaan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bagaimana kekayaan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bagaimana kekayaan Sayyidina Anas ibnu Malik, sampai Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah berbanyaklah hartanya dan berbanyaklah keturunannya, sampai memiliki keturunan anak dan cucu, bahkan puyut sampai 120 keturunannya. Begitu banyak. Dan dia sampai usia utuh dan tua masih luar biasa sehat dan menjalani ibadah puasa. Kemudian berlimpah yang bisa mencukupi keluarga besar yang begitu banyak, dari anak, cucu dan seterusnya. Saya mendapatkan pelajaran bagaimana kekayaan Siti Khadijah radhiyallahu anha sampai menjadi wanita terkaya di kota Makkah. Rasulullah SAW sendiri pun sebelum dijadikan Nabi, Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah paman Rasulullah SAW Abu Talib untuk belajar berdagangan. Berarti
tujuan perdagangan ini membuat umat Islam harus umat yang kaya. Umat Islam harus umat memberi, bukan menerima. Umat Islam harus menjadi orang yang sukses. Umat Islam harus menjadi orang yang mampu. Karena kekayaan itu, apalagi kalau berdasarkan dimiliki oleh orang beriman dan orang yang saleh, pasti tidak akan salah guna. Banyak orang kaya, kenapa tidak terlihat kebahagiaan bagi mereka? Karena mereka menggunakan kekayaan itu untuk berfoya-foya dunianya. Padahal itu bukan inti dari kekayaan. Kekayaan, Allah berikan kekayaan kita bukan untuk berfoya-foya, menunjukkan diri kita, menunjukkan kemewahan kehidupan kita, menunjukkan mobil berbagai macam. Tapi inti daripada kekayaan bisa membangkitkan umat Islam dari segi ekonomi, dari segi ciptaan perbuatan-buatan produk-produk yang hebat dan bisa mengalahkan negara-negara yang lain, dari segi senjata, dari segi bangunan, dari segi buatan perjalanan, jalan, semua. Jadi semua menjadi milik kita. Sekarang coba lihat. Apapun bangunan yang dilakukan di negara manapun, semua bahan-bahan bangunan itu rata-rata diekspor dari luar. Bikin aspal dari luar, bikin apa dari luar, bikin alat-alat macam-macam dari luar, mesin-mesin besar dari luar, pesawat pun dari luar, semua dari luar. Padahal umat Islam sebenarnya kaya, bukan begitu miskin. Tetapi tidak ada kebersatuan. Kebersatuan bagaimana kekayaan ini berguna bagi umat Islam. Mungkin ada beberapa orang yang berduli. Kebersamaan, berduli, kebangkitan bersama, bukan berduli kepada kebangkitan buat dirinya sendiri. Bahkan saya kenal, saking sedihnya kondisi dan keadaan kita menyedihkan, saya kenal ada banyak orang-orang yang kaya, masih ada di keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri masih sangat miskin, bahkan sangat di bawah kemiskinan. Berarti mana kekayaan itu? Makanya ketika Mas Epo menyampaikan paparannya melalui training dan melalui beberapa pelajaran, saya mulai menyadarkan diri dan untuk bisa melihat, bahkan saya sekarang memperjuangkan bagaimana saya bisa menjadi orang kaya. Apalagi ketika saya di Indonesia melihat begitu luar biasa perjuangan para wanita. Sebagaimana antum disampaikan, 60% para wanita sebagai berdagang dan berbisnis. Dan insya Allah saya yakin kalau ini bisa diperjuangkan, bisa diteruskan, insya Allah bisa mencapai 90%. Karena saya melihat dari segi fisik, laki-laki lebih kuat. Tapi dari segi kesabaran dan perjuangan, wanita lebih lama bertahan. Lama memiliki pandangan yang lebih panjang. Makanya banyak ketika saya mendengar curhat-curhat dari jamaah, khususnya para wanita, bagaimana kondisi bersama suaminya, bagaimana kondisi dalam rumah tangganya, saya melihat kesimpulan dari curhat-curhat jamaah itu rata-rata kesabaran kaum wanita. Wanita tidak memiliki kesabaran atau keterbatasan kesabaran sama dengan kesabaran kaum laki-laki. Mohon maaf, tidak ada rumah tangga yang bisa makmur. Tapi wanitalah yang sabar, wanitalah yang memiliki kemampuan mempertahankan diri. Makanya layaklah bagi wanita yang menjadi wanita karir bisnis. Wanita yang benar-benar bisa menjadi seperti Siti Khadijah. Saya ingin semua wanita di Indonesia menjadi Khadijah zaman now. Khadijah zaman now yang bisa memperjuangkan Indonesia, yang bisa berbagi, yang bisa menjadi wanita politik dengan kekayaannya, wanita sosial dengan kekayaannya, wanita berbisnis dengan kekayaannya. Karena menurut saya kekayaan itu sangat dibutuhkan untuk segala perjuangan
dan kemakmuran dan kemajuan. Dakwah Rasulullah SAW tidak bisa maju. Dakwah Rasulullah SAW tidak bisa sukses. Dakwah Rasulullah SAW tidak bisa disebarkan. Dakwah Rasulullah SAW tidak bisa menjadi berbagi. Dakwah Rasulullah SAW tidak bisa memperjuangkan hijrah dan membantu para sahabatnya. Ini semua perjuangan ini di belakangnya satu. Siti Khadijah. Masya Allah. Wanita. Makanya cintaan Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah itu luar biasa. Karena kekayaan. Sampai Rasulullah SAW pernah berdoa, kekayaanku yang aku dapat itu wasilahnya Siti Khadijah. Fa'aghnaka Allahu bi. Aku telah menjadi kaya denganmu, beradanya denganmu. Saya menjadi orang sukses karena kamu yang di belakang aku. Jadi begitu Rasulullah SAW kagumi. Sampai Siti Aisyah saking sering Rasulullah SAW mengingat dan menceritakan kehidupannya bersama Siti Khadijah. Siti Aisyah cemburu. Walaupun Siti Khadijah di saat itu sudah lama meninggal dunia. Saking Rasulullah SAW begitu memiliki sifat al-wafa. Tidak pernah lupa kebaikan, tidak pernah lupa perjuangan, tidak pernah lupa karir wanita seperti Siti Khadijah, tidak pernah lupa terhadap kebaikan dan kemuliaan yang telah diberikan dan dibagikan oleh Siti Khadijah, sambil Rasulullah SAW memuliakan kawan-kawan Siti Khadijah. Seringkali kawan-kawan Siti Khadijah datang ke Madinah lewati rumah Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyambut mereka, ahlan wa sahlan bi suwaihibati Khadijah. Selamat datang kawan-kawan Siti Khadijah. Siti Aisyah tanya, ini apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ini kawan-kawannya. Cuba, kalau kawan-kawannya aja Siti Khadijah mendapatkan perhatian. Kira-kira kalau Siti Khadijah ada bagaimana? Kalau kawannya aja, walaupun kawan belum tentu kawan dekat, bisa jadi kawan jauh. Tapi karena mereka adalah disebutkan temannya Siti Khadijah, Rasulullah SAW kagumi dan memperhatikan dan memuliakan. Kenapa Rasulullah SAW memuliakan kawan-kawan Siti Khadijah? Karena Rasulullah SAW tidak pernah lupa karirnya Siti Khadijah. Rasulullah SAW segala perbuatan ini ingin membalas jasa budi Siti Khadijah, jasa perjuangan. Dan kata Rasulullah SAW sendiri, kalau ada seorang yang berjasa kepada saya dan saya harus balas jasa mereka, dan saya memperjuangkan, bahkan saya tidak mampu membalas jasa mereka, dari kaum laki-laki adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dari kaum wanita Siti Khadijah radhiyallahu anha. Makanya fantas Siti Khadijah yang menjadi kaya fantas mendapatkan jangankan kehormatan dan cintaan dari Rasulullah SAW, bahkan mendapatkan kemuliaan dan percintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang dimaksud kekayaan di tangan orang yang salih. Kekayaan harta di tangan wanita yang salihah. Luar biasa kalau kita rasakan saat ini ada ribuan Khadijah di Indonesia. Beda-beda nama, tapi karirnya Khadijah. Sifat-sifat Khadijah. Pakaiannya Siti Khadijah. Perilakunya Siti Khadijah. Sehari-harinya seperti Siti Khadijah. Dan dia menjadi orang-orang yang luar biasa, mendapatkan, insya Allah, saya selalu mendoakan, khususnya kaum wanita di Indonesia, insya Allah meraih kemuliaan sama seperti apa yang telah diraih oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama Siti Khadijah, mereka berdua lagi mesra dan mereka berbahagia, didatangi malaikat Jibril, menyampaikan salam, dan malaikat Jibril berkata, ini Siti Khadijah yang ada di sampingmu? Kata Rasulullah, ya. Kata malaikat Jibril, tolong titipkan salam dari aku kepada Siti Khadijah. Rasulullah SAW meneteskan air mata. Malaikat Jibril pun memberi perhatian kepada Siti Khadijah, sambil memberikan salam ta'zim, salam cinta kepada Siti Khadijah.
radhiyallahu anha. Dan kemudian ketika malaikat Jibril menyadari Nabi Muhammad SAW menitiskan air matanya karena bahagia dan senang, ada lagi berita gembira. Ada titipan salam dari Allah untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Allah Akbar. Ketika Rasulullah SAW mendengar perkataan itu, kira-kira gimana perasaan Rasulullah SAW? Istrinya mendapatkan perhatian dari malaikat Jibril, apalagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah SAW sampaikan kepada Siti Khadijah, salam dari malaikat Jibril, Siti Khadijah merasa bangga, merasa bahagia, bahkan menangis. Ketika Rasulullah SAW memperhatikan sikap Siti Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menyampaikan, ada lagi berita gembira untukmu, ada titipan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa abshirha wa bashirha bi baitin fi rabadil jannah, la nasaba fihi wa la ta'ab. Dan berilah berita gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah menyediakan istana di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tidak ada kelelahan lagi, tidak ada kecapian lagi, tidak ada kejenuhan lagi, tidak ada rasa kesusahan lagi. Dan menurut saya, kalau Siti Khadijah orang miskin, mana bisa meraih semua kemuliaan ini untuk Islam, untuk Rasulullah, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan dijaminkan masuk surga sebelum dia meninggal dunia. Dan ini menurut saya semua perjuangan karena keberkahan kekayaan. Bisa menolong agama, bisa menolong suaminya sebagai Nabi dan Rasul, bisa mensukseskan dan membantu banyak orang miskin, membantu banyak du'afa, membantu orang, bahkan dia dalam karir bisnisnya, walaupun kehidupannya sederhana. Itulah terbukti. Siti Khadijah kaya, tapi tidak berfoya-foya dunianya. Siti Khadijah kaya, tapi zuhud dalam kehidupannya. Siti Khadijah kaya, tapi rumahnya ada di dalam rumahnya benda-benda yang dibutuhkan, bukan benda-benda yang berlebihan. Begitulah Siti Khadijah. Dan itu yang saya harap. Bagaimana bisa kaum wanita di Indonesia terus maju, terus sukses, terus jangan lihat ke belakang. Mungkin satu kali kita memperjuangkan bisnisnya, kita merasa belum sukses, atau kita merasa jatuh dalam dunia, atau ditipu orang. Ingat, siapapun yang menipu kita, tidak ada yang sia-sia. Ada penggantinya di dunia sebelum di akhirat. Dunia ini memang tajam. Dunia ini tidak selalu serba enak. Tidak selalu sesuai impian dan cita-cita kita. Sama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tidak sama seperti impiannya. Sampai walaupun dia sudah kaya, tapi tidak sesuai ke impian-impian untuk menjadikan lebih kaya lagi. Sampai dia kenal yang bernama Muhammad melalui pembantunya Siti Nafisah yang bisa menjodohkan, pertama menjodohkan melalui bisnis, kemudian baru dia Siti Nafisah memperjuangkan untuk menjodohkan pernikahan. Jadi Siti Nafisah yang menjadi wasilah untuk menambahkan dan melimpahkan lebih kekayaan Siti Khadijah melalui Rasulullah SAW. Sebelum jadi Nabi, masih di usia sangat muda, 25 tahun, ketika Rasulullah SAW membawa bisnisnya, kemudian dia memperjuangkan perkembangan bisnisnya di Asyam, kemudian kembali lagi ke Makkah. Dari usia 15 tahun, 20 tahun, sampai 25 tahun. Begitu Rasulullah SAW memperjuangkan, sampai Siti Khadijah berkata, saya merasa berlebih keberkahan hartaku dibanding sebelumnya bertemu Nabi Muhammad SAW. Makanya dia merasa Nabi Muhammad duluan berjasa karena bisa menambahkan kekayaan, bisa menambahkan hartanya. Apa modal Nabi Muhammad SAW untuk menambahkan kekayaan? Kembali lagi, amanah dan jujur. Itu modal, harus modal ini menjadi taruhan nyawa kita. Jangan berubahkan prinsip amanah dan jujur, apapun keadaannya. Walaupun kita rugi harta, jangan mau merugikan amanah dan kejujuran. Karena amanah dan kejujuran adalah bekal yang abadi yang bisa membawa kita selamat
dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya, keburukan, penipuan dan lain sebagainya. Dan kita terus memperjuangkan, tertipu sekali, jangan khawatir. Kita ingat, insya Allah ada kebaikan dari Allah, ada hikmah. Dan dari ketipuan itu kita bisa mengambil pelajaran. Berarti ada salah langkah. Barangkali surat kita belum lengkap, belum kita melindungi dari segi hukum, belum kita mendapatkan keahlian dari bidang hukumnya yang bisa memberikan saran dan bisa memberikan masukan. Berarti lain kali kita harus melengkapi semua. Dari mata hukum seperti apa, dari pandangan aturan seperti apa, dari suratnya seperti apa. Kalau kita sudah lengkapi, insya Allah baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapapun yang menipu kita, kita jangan lupa selalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Akan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan orang tersebut, rindah hatinya, rindah fikirannya, bahkan rindah tubuh badannya untuk kembalikan hak-hak kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti lebih dahsyat, lebih besar nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita berbisnis sangat dibutuhkan saat ini. Wanita berbisnis sangat diperlukan untuk umat Islam sebelum untuk dirinya dan untuk keluarganya. Wanita yang berbisnis sangat dibutuhkan untuk kemajuan negara kita Indonesia. Republik Indonesia menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Saya harap semua wanita bisa menuliskan nama dalam sejarah Indonesia. Bisa menuliskan nama sebagaimana orang-orang yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Saya harap wanita yang bisa memperjuangkan kekayaan Indonesia, kemakmuran Indonesia, dari martabat yang rendah mungkin dari segi ekonomi, mudah-mudahan bisa bertingkat ke tempat dan martabat yang tinggi sebagaimana kita melihat peningkatan ekonomi di Turki, peningkatan ekonomi di beberapa negara, dan ini semua perjuangan yang di samping kaum laki-laki ada wanita. Saya yakin wanita juga memperjuangkan negerinya dan memperjuangkan agamanya, memperjuangkan keluarganya di Turki, makanya mereka bisa menghasilkan negara yang begitu luar biasa, dikagumi dan dihormati oleh semua masyarakat dan seluruh negara. Kita sama juga, kita sudah memiliki bahan, sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki fasilitas, tinggal kita hanya kelola dengan baik, kita semangat, tawakal kepada Allah, sempurnakan iman kita, jaga amanah dan jujur, dan insya Allah yakini apapun yang datang dari Allah, Allah memberikan kelebihan rezeki bukan untuk diri kita sendiri, tapi Allah memberikan titipan harta di tangan kita agar menjadi orang yang berguna bagi dunia Islam, berguna bagi negeri sendiri, dan berguna bagi keluarganya. Insya Allah mungkin kita bisa merasakan kekayaannya sebelum kita menghadapi wafat, dan insya Allah akan dinikmati oleh ahli waris. Apalagi kita tanamkan budaya kebaikan, tanamkan budaya akhlak yang mulia, tanamkan budaya cinta Islam, cinta Nabi Muhammad SAW, dan cinta Siti Khadijah radhiyallahu anha. Insya Allah ahli waris kita pun tidak akan salah guna titipan harta yang Allah limpahkan kepada kita, dan terus melanjutkan perjuangan menjadi sedekah jariah untuk para orang tua, khususnya kaum wanita. Insya Allah kaum wanita bertemu kembali bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nanti ibu-ibu dan kaum wanita di Indonesia memiliki banyak bahan cerita terhadap cerita-cerita perjuangannya di dunia bisnis. Bisa Anda ceritakan nanti di hadapan Siti Khadijah, bagaimana bisnis kami, bagaimana dunia kami, bagaimana kesuksesan kami, dan alhamdulillah kita berhasil dan bisa menuliskan nama kita dalam sejarah Islam dan dalam sejarah negeri kita Indonesia. Semoga insya Allah semua ibu-ibu dan khususnya wanita-wanita berapapun usianya, insya Allah dalam perjuangan dalam dunia bisnis tidak ada kata tua. Insya Allah semuanya awet muda, dan semuanya insya Allah menambahkan kemudahan dan menjadikan Indonesia lebih muda, lebih segar, lebih bercahaya, dan insya Allah bersinar untuk Indonesia dan untuk dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, terima kasih banyak si Ali. Ini pemaparannya luar biasa ya. Mungkin sebagai materi penutup ya, saya mau mengingatkan buat ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh yang lagi bisnis, yang penting tanggung jawab utamanya sebagai ibu, sebagai istri tidak ditinggalkan ya. Suami ridho dengan ikhtiarnya, dengan usahanya ya, dan tetap memprioritaskan rumahnya, rumah tangganya, dan agamanya
Ya, jangan sampai juga karena sibuk di bisnis akhirnya lalai sama rumah dan rumah tangga, ya. Atau sibuk-sibuk ngurusin customer, akhirnya anak kurang keurus. Nah, jangan sampai. Nah, asal ini semua bisa diatur sedemikian rupa, insya Allah nggak masalah. Wanita paling mulia di dunia jelas ya, Khadijah. Dan ternyata wanita semulia ini bisnis, dagang. Jadi di mana salahnya kalau kita bisnis, kalau kita dagang? Insya Allah boleh ya. Yang penting relnya diikuti. Kurang lebih gitu ya si Ali ya? Ya. Kalau saya salah dikoreksi nih. Ya. Insya Allah kekayaan itu tidak akan menghambatkan kita dan tidak menghalangi kita untuk menurusi keluarga. Justru kekayaan akan mempermudahkan menurusi keluarga, menurusi suami, dan menurusi, jangankan hanya keluarga, insya Allah semua orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan perhatian dan membutuhkan bantuan kita. Ya. Nanti teman-teman ya, kalau masih penasaran, saya sama Syekh Ali akan bikin beberapa seminar ya melalui Zoom. Teman-teman silahkan hadir ya. Ini awalnya kita seminarnya mau berbayar, tapi setelah kita pikir-pikir lagi, semasa pandemi ini kayaknya nggak enak lah ya, walaupun uangnya kita sedekahkan gitu ya, tapi rasanya nggak enak ngecas harga gitu. Kita bikin insya Allah seminarnya free, gratis, nanti teman-teman boleh cari informasinya di story saya atau di story-nya Syekh Ali. Mungkin ada kalimat penutup Syekh Ali, 1 menit penutup buat teman-teman semua, buat saya juga insya Allah. Penutup. Jadikan kehidupanmu pelajaran untuk menjadi lebih baik. Apapun ujian yang sudah kita hadapi, jangan menjadikan ujian ini menghambatkan kehidupan kita. Kenapa? Karena semua ujian, apapun beratnya, apapun besarnya, tetap akan menjadi cerita lalu. Tidak ada ujian yang abadi. Makanya, kalau kita kefikiran, terlalu beban fikiran kita akan menjadi abadi. Kefikiran terus. Padahal masalah sudah selesai, tapi pemikirannya belum selesai. Belum habis. Makanya, masalah ini sebenarnya mulai kecil. Masalah itu, berapapun besarnya, dia sebenarnya datangnya kecil. Yang membuat dia besar adalah pemikiran. Pusing, stres, terlalu memfikirkan masalahnya, akhirnya kita merasa sudah bosan, sudah merasa putus asa, sudah merasa Allah tidak sayang sama kita lagi, Allah tidak mau bantu kita lagi. Padahal seharusnya jangan salah fikir. Kita harus tahu, saya sebagai hamba Allah tidak terlepas daripada ujian. Dan ujian itu ada habisnya. Dan di belakang ujian ini, insya Allah ada berita-berita yang baik dan membahagiakan. Berarti saya harus menunggu harapan dari Allah yang akan merubah nasib saya. Bagaimana saya harus solusinya? Kita hadapi ujian dengan sabar. Kita mengambil pelajaran, apa salah saya sampai terjadi ujian seperti ini. Dan kita harus menghindari dari kesalahan. Kata ulama, jangan malu bersalah, tapi malulah ketika terulang berkali-kali kesalahannya. Kita sebagai manusia tidak terlepas dari salah. Tetapi yang bodoh yang tidak belajar dari kesalahannya. Berarti kita harus cerdaskan diri. Salah, tidak apa-apa. Besok insya Allah tidak salah lagi. Di sisi lain ada perjuangan yang kedua atau hal-hal yang lain. Kita salah, insya Allah itu menjadi pelajaran. Makanya Allah menciptakan benar dan salah. Kita tidak akan belajar dari kebenaran. Justru kita belajar dari kesalahan. Kalau semua perilaku kita benar selalu, tidak akan belajar, bahkan akan terus bodoh. Tapi karena membuat kita cerdas, membuat kita pintar, membuat kita pandai, membuat kita berilmu, bukan karena kebenaran, tapi karena kesalahan. Kita sadari, dan kita fahami, dan kita waspadai, dan kita tidak akan mau ulang lagi. Disitulah bertambah belajaran kita, bertambah wawasan kita, dan mudah-mudahan saya doakan semua kaum wanita di Indonesia. Dan ini tidak mengurangi perjuangan bapak-bapak dan pemuda-pemuda semua. Walaupun kami kali ini mengkhususkan untuk lebih banyak kepada kaum wanita, bukan berarti bapak-bapak dan pemuda-pemuda tidak memiliki perhatian. Justru adanya bapak-bapak, adanya laki-laki, adanya pemuda-pemuda, ini insya Allah akan bersatu. Karena tetap perjuangan wanita seberapapun, sebesar apapun, tetap kaum laki-laki adalah imam. Tetap kaum laki-laki adalah di depan. Dan tetap ketika salat, laki yang di depan, wanita di belakang. Tapi saya harap juga laki-laki,
Jangan wanita yang di belakang pas salat kita, dia malah duluan masuk surga Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Makanya jangan kalah dengan perjuangan kaum wanita. Jangan kalah dengan kesabaran kaum wanita. Jangan kalah dengan semangatnya kaum wanita. Insya Allah semangat kaum wanita dengan kekuatan kaum laki-laki, insya Allah kita bisa sinergi dan insya Allah kita akan membawa kekayaan yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan menjadi saksi baik dan sedekah jariah untuk di akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak Syekh Ali ya. Seperti yang kita tahu ya, namanya ujian itu pasti sebentar. Kalau dulu kita sekolah, kuliah ya, itu kan belajarnya lama. Ujian itu pasti sebentar. Dan Al-Quran juga berkali-kali bilang kalau yang namanya yang kurang-kurang itu sebentar aja. Sakit sebentar, penyakit sebentar ya. Andai kata ada yang meninggal pun itu sedikit, lebih banyak yang hidup gitu ya. Andai kata kemarau pun juga sebentar, lebih lama masa-masa yang nyamannya gitu ya. Begitu juga kehidupan kita sekarang ya. Jadi Syekh Ali mengajarkan kita untuk optimis karena Syekh Ali tahu persis namanya bisnis awal-awal itu kadang-kadang nggak lancar, kadang-kadang nggak lancar ya. Seringnya nggak lancar malah. Apalagi sekarang lagi pandemi, kita di rumah aja ya. Itu tantangan pasti banyak. Tapi insya Allah ilmu dari Syekh Ali barusan ya sangat bermanfaat. Kita semua bisa menerapkan. Saya akan dari pandemi ini saya justru semangat berbisnis. Walaupun kondisi tidak mendukung, tapi saya melihat positif. Insya Allah belakang kesempitan dan kesusahan bisa insya Allah kita keluar dan bisa kita bangkit. Insya Allah, amin. Terima kasih banyak Syekh Ali. Mudah-mudahan nggak kapok ya join sama kita IG Live lagi karena ini ribuan yang lihat, insya Allah menjadi inspirasi, menjadi motivasi dan pasti ya sedikit banyak jadi solusi insya Allah. Itu saja teman-teman ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap dari saya, dari Syekh Ali juga ya, mohon doa juga buat saya, buat Syekh Ali, mudah-mudahan kita bisa menjadi pejuang agama Allah, bisa menjadi orang yang dibanggakan sama Rasulullah ya, dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang dibanggakan bagi keluarga kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kirim salam semua. Kirim salam kepada Ibu, Umi di rumah, dan semua jamaah. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu saja teman-teman. Mohon pamit ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya.